Langsung diteruskan Pak Sunyato. Sejarah yang tadi pendekatan dengan etnosentris dan seterusnya itu biasanya memang kebenarannya sifatnya lokal. Misalnya satu contoh, saya pernah diajak ke Besuki ke makamnya Pangeran Benowo. Saya juga heran karena makamnya Pangeran Benowo itu di Pengging sana, karena beliau memang raja di Pengging dan dipajang dan mendirikan pesantren di Paraan gitu. Nah, ketika saya lihat bangunan itu baru kelihatannya ya, tidak ada unsur kuno. Nah, saya lacak dari mana, ternyata ini berdasarkan mimpi ya. Berdasarkan mimpi ya. Jadi mimpi bahwa ini adalah makamnya Pangeran Benowo. Nah, ini kita kalau sudah metodologi mimpi ini sudah agak ya. Ini banyak ya, banyak. Termasuk ketika saya nulis buku Atlas Wali Songo, di daerah Trowulan itu ada makamnya Syekh Jumadil Kubro ya. Saya tanya, kenapa? Bener nggak ini makamnya Syekh Jumadil Kubro? Karena di Jogja juga ada makam Syekh Jumadil Kubro, di Semarang juga ada makam Syekh Jumadil Kubro, dan semua yang saya datangi ternyata tidak ada fakta sejarahnya. Termasuk yang di Trowulan, saya tanya, mulai kapan makam ini disebut makamnya Syekh Jumadil Kubro? Anu Pak, Luran Dongkol rumin ngimpi di tekan. Wah ya, tahun 50 baru muncul ya. Termasuk nanti di Pamenang petilasannya Prabu Joyoboyo itu berdasarkan mimpi, nggak ada fakta sejarahnya itu ya. Banyak kita yang berdasar mimpi begitu ya, kita tidak bisa mengkaji sebagai bagian dari sejarah karena berdasarkan impian ya, itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan Sunan Kuning ya, ini saya menduga ini lama ya. Dan Sunan Kuning itu adalah sebutan untuk Mas Garendi ya. Dalam pertempuran Geger Pacinan beliau berpihak kepada orang-orang Cina. Jadi dulu itu begini, zaman kuno sebelum Mojopahit berdiri, orang Cina itu sudah banyak di Nusantara ini ya. Mulai mereka tinggal di Palembang, tinggal di Aceh, di Pasai, di Perlak, itu Cina sudah dagang itu. Dan semua Cina yang dagang itu agamanya Islam, semuanya Muslim. Sampai ketika Marco Polo singgah di kota Perlak tahun 1292, dia menemukan Cina Muslim di sana. Cheng Ho yang datang ke Jawa tahun 1405 juga menemukan di Tuban, Gresik, Surabaya ada keluarga Cina semuanya Muslim. Itu ya, itu. Jadi paling tua Muslim di Indonesia ini Cina penduduknya. Baru kemudian orang-orang Arab, orang Persia datang baru belakangan. Pribumi nyusul setelah Wali Songo. Sebelum Wali Songo enggak ada. Pribumi mau masuk Islam tidak ada. Ya. Nah, ketika Belanda datang tahun 1710, Belanda mulai menggunakan jasa orang-orang Cina sebagai kuli angkut ya, didatangkan ke Batavia dan seterusnya. Ini bukan Cina Muslim, Cina Konghucu. Ternyata jumlah Cina Konghucu ini cepat berkembang, meledak. Sampai tahun 1740 jumlahnya jauh melebihi orang Belanda. Orang Belanda di Batavia itu cuma 2000, Cina lebih 20.000. Disitulah akhirnya terjadi peristiwa Oktober 1740. Cina Konghucu ini dikumpulkan di daerah Glodok ya, antara pertokoan sungai ya, kemudian dikepung sama VOC. Apa yang dilakukan VOC? Mengurangi jumlah penduduk Cina. Ditembak itu Cina itu ya. Peristiwa Glodok ini
Itu pertama kali pembantaian Cina itu dilakukan VOC. 10.000 Cina mati terbunuh di situ. Yang lainnya melarikan diri, masuk ke daerah-daerah Jawa untuk menyelamatkan diri. Nah, disitulah mereka ketemu dengan Cina-Cina Muslim yang sudah lama tinggal di situ. Nah, orang Cina Muslim tidak suka datangi tempatnya didatangi orang-orang Cina Konghucu. Karena itu orang Cina-Cina Muslim memberi sebutan pendatang-pendatang Konghucu ya, dengan sebutan bahasa Hokkien. Ya. Mereka disebut orang asing. Ya, gitu. Bahasa Hokkien asing, orang asing itu Xin He. Ya. Itu bahasa Cina, itu orang Cina yang memberi nama itu. Cina Muslim. Ya. Nah, itulah kemudian untuk membedakan Cina Muslim dengan Cina pendatang dibedakan dengan istilah singkek tadi. Nah, itu bahasa Hokkien sebetulnya. Ya. Nah, itulah kemudian melakukan pemberontakan mereka itu di Jawa Tengah, ketemu dengan Mas Garendi. Ya, itu sampai kemudian berontak pada Sunan Pakubuwono kedua. Sunan sampai lari ke daerah Ponorogo minta perlindungan Kiai Hasan Besari di situ gurunya. Setelah kembali balik, giliran sekarang pemberontakan Cina dan pendukungnya ditumpas. Disitulah sebagian pendukung Mas Garendi dan Mas Garendi lari ke wilayah sini, ke pedalaman. Karena memang daerah pedalaman ini untuk pelarian. Jadi tahun 1750-an dalam peta Belanda masih disebutkan wilayah Malang, Blitar Selatan sampai Tulungagung Selatan. Itu ditulisi dalam peta Onder Surapati. Artinya masih dikuasai pengikutnya Surapati yang lari dari Pasuruan di situ. Jadi semua pelarian itu larinya ke wilayah selatan untuk berlindung karena masih hutan-hutan itu. Nah, karena itu ini harus ada dilakukan penelitian. Karena apa? Mas Garendi ini mati terbunuh di daerah Kediri. Ya, mungkin makamnya dibawa dan kemudian dimakamkan di situ. Ya, ini namanya dia disebut Sunan Kuning memang. Ya. Termasuk nanti di daerah Stonogedong itu ada makamnya Sunan Amangkurat. Ya, itu adalah makam Sunan Amangkurat keempat. Ya, ketika pertarungan dengan Pakubuwono pertama, lari, ya, pertempuran masuk di Kediri dan terbunuh di Kediri. Ya. Nah, itu sampai ada semacam apa ya, semacam pantangan bagi orang Mataram untuk lewat Kediri, untuk masuk wilayah Kediri. Kenapa? Karena mereka selalu mengalami ya sial kalau masuk di situ. Termasuk Trunojoyo ketika perang ketangkapnya juga di Kediri. Di situ semuanya itu jatuh di situ. Jadi banyak sekali masuk Temenggung Surontani, nyebrang di daerah Keras, terbunuh, kepleset, tenggelam dan kemudian ditemukan, dibawa ke sini. Jangan dimakamkan di Kediri, tapi di Tulungagung. Jadi itu wajak. Ya. Jadi banyak itu ya, orang yang masuk Kediri ternyata celaka. Sampai ketika pemberontakan komunis tahun 48 itu kekuatan komunis dihancurkannya bukan di Madiun tapi di Kediri. Karena pasukan yang ada di Kediri dihancurkan dulu. Akhirnya di Madiun lumpuh dia. Gitu. Termasuk Tan Malaka itu kan juga kecek. Ya, ditembak juga di Kediri. Jadi karena itu orang-orang Mataram itu punya pantangan jangan lewat Kediri. Gitu. Itu sampai sekarang itu masih ada keyakinan seperti itu. Kita nggak tahu. Ya. Nah, ini nanti yang juga berkaitan dengan pertanyaan tadi, hari ulang tahun Tulungagung itu kapan? Ya. Karena kalau Prasasti Lawatan itu tahun 1205 itu, ya, zaman Raja Kertajaya. Nah, kecenderungan orang mencari hari ulang tahun suatu daerah itu selalu dipilih yang lebih tua, ya, ya, yang lebih tua. Lah kalau mau mencari yang lebih tua, Tulungagung paling yang tertua di Jawa ini. Kenapa? Karena Wajakensis itu 5.000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Ya.
Itu manusia pertama di Jawa. Jadi Jawa ini dulu aslinya penghuni yang paling awal orang-orang Melanesia, orang Papua, kulit hitam itu semua. Ya, di situ. Ya, kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi baru datang orang-orang Austronesia, yaitu orang Cina. Ya, Austronesia itu cirinya kulitnya kuning, matanya sipit, rambutnya lurus, hidungnya kecil. Nah, orang Melanesia itu kayak orang Papua gitu, hitam, rambutnya keriting, ya, matanya lebar, hidungnya besar. Penghuni Jawa dulu itu. Nah, ketika orang Austronesia ini datang, nah mereka kumpul, kawin dan seterusnya, lahir bangsa baru, ras baru, tidak kuning, tidak hitam, tapi coklat. Rambutnya tidak lurus, tidak keriting, berombak. Matanya tidak sipit, tidak lebar. Itu ya orang Jawa kita itu sekarang ini. Itu adalah keturunan dari dua ras itu. Nah, salah satu ciri kalau kita belajar antropologi, ciri dari masyarakat kalau leluhurnya itu Cina, itu ditandai anak lahir bayi, bagian pantatnya pasti ada bercak warna biru. Itu pasti leluhurnya Cina. Ya, jadi kalau ada bayi pantatnya ada biru-birunya, itu mesti Cina. Kenapa? Loh, ras lain tidak ada, orang Eropa, orang Arab tidak ada. Tapi kalau Cina pasti bercak biru, Cina pasti. Ya, jadi orang Jepang, Korea, Vietnam, Indonesia yang kulit coklat ini, kalau anaknya lahir ada bercak birunya, berarti mbah-mbah biyen Cina. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi memang begitu. Dan memang orang-orang Islam yang awal itu Cina. Jadi kalau mencari tua-tuaan itu ya Tulungagung paling tua. Homo wacakensis ini ya. Itu dunia sudah mengakui. Ya. Nah, tentang ini Pak Sugeng, beda antara sejarah dengan babat ya. Ini seringkali kita membedakan karena mengikuti metode Belanda. Ya. Padahal Eropa sendiri itu masih babat itu seringkali diklaim sejarah. Gitu. Contoh misalnya raja pertama Inggris namanya King Arthur, babat itu aslinya. Tokoh ini nggak pernah ada. Adanya dalam dongeng, karena itu ketika dikumpulkan ya catatan sejarah tentang raja-raja yang ada di Inggris waktu itu, satu pun tidak ada nyebut Arthur, nggak ada. Tapi dia jadi legenda dongeng dari waktu ke waktu, Arthurius dan ini. Tapi disahkan menjadi sejarah. Itu susahnya di situ. Nah, di Indonesia mulai zaman kuno orang kalau menuliskan sejarah itu selalu dalam bentuk tembang. Nah, tembang ini menurut orang Barat ini sastra. Ya, kalau sastra itu imajinasi. Akhirnya semua tembang dianggap imajinasi. Ya, babat macam-macam kan banyak ditulis dalam bentuk tembang. Gitu. Nah, kita terperangkap di situ. Artinya kalau Belanda yang nulis, sekalipun itu babat, diakui sejarah. Tapi kalau kita nulis, dianggap ini babat. Contoh Babat Diponegoro, ya. Babat Diponegoro itu yang nulis Pangeran Diponegoro, ditulis pengalaman beliau sendiri. Ya. Tetapi karena ditulis dalam bentuk tembang, tidak dijadikan rujukan sejarah. Yang jadi rujukan sejarah adalah laporan harian dari Belanda, ya. Kemudian catatan-catatan perwira-perwira Belanda yang ada di itu. Ya, akhirnya cerita tentang Diponegoro adalah cerita perjuangan Indonesia versi kolonial sebetulnya. Dan susahnya itu dijadikan sejarah nasional di sekolah. Tulisan Diponegoro sendiri nggak diakui gitu loh. Padahal kalau kita lihat tulisan Babat Diponegoro, kita bisa tahu ya, bagaimana saat itu petani-petani itu dibikin menderita ya, oleh sistem yang ada pada waktu itu.
Diponegoro yang tidak tinggal di keraton tapi tinggal di Tegalrejo desa, tahu dia. Jadi petani-petani yang garap tanah di Diponegoro itu mesti ketemu, ngadep, lapor, keluh kesah, nangis, ya, penderitaan. Kenapa? Sultan itu memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk membuat patok jalan tol, ya. Jadi bukan jalan tol seperti yang sekarang kita lihat. Jalan-jalan yang menghubungkan desa satu dengan desa lain, terutama jalan yang menuju ke persawahan, itu diberi patok dari bambu. Siapa yang lewat situ harus membayar. Jadi orang panen dari sawah keluar harus lewat 3 sampai 4 patok, dia harus bayar. Ya. Sampai disebutkan di situ, ya, kesengsaraan itu. Jadi membawa panen padi itu sudah bayar 3-4 patok, ya. Sampai seorang ibu itu yang gendong bayinya, bayi itu dihitung barang cangkingan. Itu marah betul Pangeran Diponegoro ini, ya. Ya. Itu jadi loh, ini gimana ini, ya. Jadi kesengsaraan betul memang waktu itu. Nah, sampai setahun sebelum perang Pangeran Diponegoro sudah mengumpulkan semua penggarap sawahnya. Kamu tidak usah bayar sewa tanah, tapi sebagai gantinya kamu harus membeli senjata. Sudah dipersiapkan itu, membeli senjata. Itu tidak perlu kita tahu kalau tidak membaca Babat Diponegoro, nggak ada itu, ya, di situ. Dan masyarakat di daerah Mataram itu, terutama di daerah kota, itu sudah hancur masyarakat waktu itu, ya. Sampai ada yang namanya pasukan Sorogenen, itu adalah pasukan pembawa meriam, pembawa bedil. Dia yang selama ini bikin meriam Jawa Mataram itu lumpuh. Kenapa? Akibat meluasnya perdagangan opium, perdagangan candu, ya. Jadi candu itu dikonsumsi legal oleh masyarakat, ya. Ada mantri candu jual itu. Bahkan di daerah Jogja dan Surakarta itu para priayi sudah menjadikan mengkonsumsi candu sebagai gaya hidup. Jadi kalau ada tamu datang ke rumahnya priayi tidak disuguhi candu, itu dianggap penghinaan. Jadi semuanya makan candu. Nah, ini kita lihat bagaimana ngenesnya Pangeran Diponegoro memimpin pasukan perang. Jadi waktu akan terjadi penyerangan di daerah Nggawo, ya, penyerangan besar, pasukan Diponegoro tidak bisa jalan. Kenapa? Pasokan candunya terlambat. Bayangkan, memimpin pasukan orang kecanduan opium, ya. Itu pusing betul Diponegoro ngadepi. Gimana ya? Memang dirusak sama Belanda, ya. Jadi itu seringkali kita lihat. Kenapa Babat Diponegoro tidak dijadikan? Karena kalau itu dijadikan dasar, Belanda jelas melakukan sistem secara sistematis ngerusak orang-orang Indonesia. Memang di situ lewat candu dan seterusnya. Sampai ditulis di Diponegoro itu ada seorang panglima yang sangat pinter, namanya Basah Kerto Pengalasan. Kiai Mojo sudah ditangkap, Sentot Prawirodirjo sudah menyerah, semua ditangkap. Basah Kerto Pengalasan belum. Dan dia kalau nyusun strategi pasti Belanda kebingungan, kalah. Sampai kemudian Belanda memperoleh informasi bahwa Basah Kerto Pengalasan termasuk orang yang tidak dipercaya oleh Pangeran Diponegoro. Kenapa orang pintar kok tidak dipercaya oleh Pangeran Diponegoro? Dicarilah informasi. Ternyata diketahui Basah Kerto Pengalasan ini orang yang sudah akut kecanduan opium, pecandu berat. Dah ngadepi itu Belanda ngirim putusan ngadep Kerto Pengalasan. Tuan Kerto Pengalasan, Tuan diminta pensiun oleh Gubernur Jenderal. Tuan disediakan rumah besar, ya, disediakan pensiun tiap bulan 1.000 gulden. Ya. Tidak ditanggapi sama Kerto Pengalasan. Ya. Putusan kemudian mengatakan lagi, Tuan jangan lupa Belanda juga menjanjikan pasokan candu tidak akan terlambat untuk Tuan.
Langsung dia tanya, ini bener janjinya ini? Bener. Langsung angkat bendera putih, dia nyerah. Ya. Jadi orang Indonesia itu dulu pinter-pinter jadi goblok itu karena apa? Dikonsumsi candu. Akhirnya rusak semua. Itu zaman Diponegoro. Kenapa ini tidak dijadikan rujukan sejarah? Gitu. Karena Pangeran Diponegoro menulisnya dalam bentuk tembang. Ya. Di situ. Ya. Kita jadi tidak tahu. Nah, yang membongkar ini seorang peneliti dari Inggris, ya, Dr. Peter Carey, itu membongkar semua ini. Ya. Jadi di situ ada ketidakseimbangan antara memaknai sejarah dengan babat. Ya, babat seringkali dipinggirkan karena itu. Tapi sebetulnya Belanda sendiri banyak ya yang babat kemudian disahkan jadi sejarah. Nah, karena itu kita harus objektif, ya, meneliti lagi, bener nggak babat ini hanya sekedar dongeng? Ternyata enggak. Cara kita menulis memang seperti itu, tidak seperti Belanda. Ya, jadi saya kira itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa tersusun ya. Jadi memang agak berat ya menyusun satu konteks sejarah di satu wilayah karena data sejarah itu langka, ya. Langka dan mahal harganya. Ya. Sampai sekarang kalau kita ke Arsip Nasional mau mengcopy data dari tahun 1800, tahun 1700 itu di depan sudah ada, ya, dari Dinas Purbakala ketentuan. Satu lembar fotokopi 5.600. Itu kita tinggal lihat tahunnya tahun berapa. Anda bisa satu lembar itu 5.600 sak lembar. Padahal kita kadang-kadang butuh itu 100 sampai 200 lembar. Kita tinggal ngitung, ya, di situ. Jadi memang besar anunya, ya. Nah, yang susah misalnya kita ke Sono Budoyo di Jogja. Tidak boleh dikopi, tidak boleh dipinjam, ya. Kecuali ada disposisi dari Sultan. Nah, ini agak-agak susah. Jadi kita harus membaca di sana. Nggak boleh dipinjam, ya, jadi itu. Jadi akhirnya kita jadi langka dalam data kesejarahan, ya. Saya kira itu, mudah-mudahan, saya berdoa ini tentang sejarah Majan ini, ya, bisa jadi sejarah, ya. Jangan disebut babat, ya. Tapi betul-betul sejarah historis yang betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Dan itu saya yakin, ya, setiap pesantren tua pasti punya hubungan dengan keraton, gitu. Ya. Bahkan pesantren Peta Yai Jalil ternyata udah di kerajaan Sunda, ya. Haryang Wastu Kencana itu raja Sunda, keturunan dari sana, ya. Jadi saya kira itu Pak, mudah-mudahan nanti bisa kita anukan lebih jauh lagi.